Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, hari ini Kejaksaan Negeri Pekanbaru kembali lagi dalam serba-serbi obrolan penting Adiaksa Podcast. Kali ini podcast yang sangat spesial dan sangat menarik, yaitu mengenai restoratif justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Dan pada saat ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Senator Boris Panjaitan dan Ibu Aldi Ninggar Pandanwangi. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton? Boleh dari siapa? Boleh dari Ibu dulu, boleh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ninggar Pandanwangi. Saya selaku jaksa fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Pekanbaru. Ini panggilannya siapa nih Bu? Andan. Oh, bukan Andan ya, Panwangi. Oh boleh, boleh. Oke, boleh dari Bapak? Oke, selanjutnya saya nama lengkap Senator Boris Panjaitan. Saya di Kejari Pekanbaru ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Oke, panggilannya siapa Pak? Panggilannya Boris. Boris ya, Bapak Boris. Tapi Siap. ini senator bisa jadi jaksa loh, luar biasa ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik utama kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu nih, apa sih tindak pidana umum itu? Karena pasti ada beberapa yang belum tahu mengenai tindak pidana umum ini. Boleh, Bapak Ibu? Baik, pada intinya Seksi Tindak Pidana Umum itu adalah seksi yang tugasnya melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap perkara tindak pidana umum. Nah, di Seksi Tindak Pidana Umum itu sendiri terdiri dari subseksi pra penuntutan, kemudian penuntutan dan eksekusi. Tetapi dalam hal ini saat ini sekarang subseksinya itu ada terbagi dua. Saya pra penuntutan dan satunya lagi ada penuntutan dan eksekusi serta eksaminasi. Demikian. Oh, berarti secara garis besarnya itu tindak pidana umum itu mengenai melaksanakan pra penuntutan ya Pak? Salah satunya. Salah satunya ya. Ya. Terus bisa pemeriksaan tambahan bisa juga ya Pak? Bisa pemeriksaan tambahan. Ya, putusan pengadilan kayak pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat bisa di tindak pidana itu umum nanti ya. maksudnya di dalam eksekusi. Oh, eksekusi. Ya. Oke. Jadi kita lebih paham nih ya mengenai tindak pidana umum. Oke. Nah, setelah tahu apa itu tindak pidana umum, langsung aja nih Pak kita beralih ke restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice nih Bu? Oke, sebenarnya kalau kita secara harfiah restoratif justice. Restoratif itu kan berarti ke pengembalian ke keadaan semula. Justice ini kan merupakan keadilan. Jadi keadilan di sini menekankan ke pengembalian keadaan semula. Keadaan semula siapa? Kalau dalam kejaksaan ini kita titik beratkan kepada korban. Jadi dalam suatu perkara yang dirugikan di sini adalah korban dan upaya kita bagaimana caranya bisa mengembalikan ke keadaan semula. Itu salah satu dari restoratif justice maksudnya di kejaksaan seperti itu. Oh, gitu ya. Ada tambahan mungkin Bapak? Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Andan. Sebenarnya konsep RJ ini sebenarnya sudah lama ya dalam peraturan perundang-undangan, di mana dalam hukum positif di Indonesia konsep RJ ini ada dicantumkan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, memang menariknya konsep RJ ini sekarang menjadi konsep yang menjadi terobosan di kejaksaan sendiri. Nah, itu diinisiasi oleh pimpinan kita agar kita dalam prakteknya itu dalam melakukan penanganan perkara kita sebisa mungkin melihat apabila ada perkara yang bisa kita RJ-kan, kita RJ-kan, dan pendekatannya sekarang itu ya pendekatan yang menekankan pada hati nurani. Berarti untuk menyelesaikan secara adil lah ya. Ya, Balik ke adil posisi dengan yang semula. tadi yang disampaikan tadi, ke keadaan semula. Keadaan semula, Bukan ya. lagi konsepnya pembalasan. Oke, dengar-dengar Ibu Andan ini arah-artu RJ ya Bu? Tidak ada. Iya, jadi udah paham betul mengenai RJ ini ya. Jadi teman-teman, RJ itu ya seperti yang Ibu dan Bapak bilang tadi untuk menyelesaikan penyelesaian yang secara adil dan bukan pembalasan ya Bu. Siap. Pak. Oke, nah pasti ada dasar hukum nih mengenai RJ. Nah, apa aja dasar hukum kejaksaan di dalam pelaksanaan restoratif justice ini?
Oke, kalau untuk dasar hukum RJ itu sendiri ada di Perja nomor 15 tahun 2020. Di situ secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan RJ dari syaratnya, kemudian dari pelaksanaannya seperti apa, dan kemudian pada saat RJ itu berhasil bagaimana kita melakukan proses pelaksanaan RJ itu sendiri. Di Perja itu sendiri ada, kemudian di dalam seksi tindak pidana umum itu ada pedoman nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Di dalam bab 4-nya terkhusus di situ mengatur mengenai ketentuan restoratif justice juga. Jadi banyak ya sebenarnya dasar-dasar hukum Betul. mengenai restoratif Iya. justice ini ya Bu. Tapi yang terkhusus itu di pasal 15 ya? Ya betul, Iya, pasal 5 pasal syaratnya. 5 ya, syarat betul. pasal 5 nomor 15 tahun 2020. Iya, nomornya 15 Iya, tahun benar. 2020. Jadi kita di Kejaksaan Negeri ini juga harus ada dasar hukumnya untuk ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Nah, pasti ini tidak semua perkara bisa di-RJ-kan ya, Bu, Pak. Betul. Nah, gimana nih? Apa saja persyaratan untuk bisa melakukan RJ ini? Oke, yang tadi disebutkan untuk syarat dilakukan restoratif justice itu ada di pasal 5. Yang pertama itu untuk pelakunya. Jadi kan untuk pelaku dari tindak pidana yang dituju itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian berkaitan dengan kerugian yang diciptakannya itu tidak boleh lebih dari 2.500.000. Tetapi untuk syarat ini bisa kita kecualikan, ada pengecualiannya. Apabila tindak pidananya di bawah 5 tahun, termasuk 5 tahun, kerugiannya bisa lebih dari 2.500.000 atau sebaliknya. Pidananya boleh lebih dari 5 tahun, tetapi kerugiannya tidak boleh lebih dari 2.500.000. Jadi syarat yang terpenting di sini yang pertama kali adalah dari tersangkanya merupakan pertama kali melakukan. Nah, yang selain itu yang paling penting juga harus ada perdamaian. Karena nggak mungkin terciptanya RJ kalau tidak ada perdamaian. Jadi di sini ada keikhlasan dari si korban untuk melakukan perdamaian sehingga perkara ini tidak kita limpahkan di pengadilan seperti itu. Berarti kalau misal contoh RJ ini gimana nih? Kalau misalnya pencurian bisa itu masuk, Bu? Bisa ya betul. Nih, misalkan kita contoh pencurian ya Pak Boris ya, Iya. Pak Boris ya. Iya. Perkara pencurian. Jadi kan prosesnya seperti ini. Kita di kejaksaan menerima berkas perkara, sudah melakukan penelitian dan ternyata berkasnya sudah lengkap. Nah, dari lengkap di sini kita melakukan tahap 2, istilahnya tahap 2, yaitu penerimaan tersangka dan barang bukti. Setelah dilakukan tahap 2, kita sudah mempersiapkan karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dari ternyata tersangkanya baru pertama kali, kerugiannya tidak lebih dari 2,5, dan pidana pencurian kan di bawah 5 tahun ya, termasuk pidana penjara 5 tahun itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah terpenuhi, barulah kita melakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian kita di sini berdasarkan Perja di sini kita selaku fasilitator yang nantinya akan lebih luas lagi selaku mediator, memediasi antara korban dan tersangka. Di sini kita juga harus mengetahui kemauan dari korban seperti apa. Contohnya perkara pencurian yang tadi Mbak Salsa bilang, misalkan tersangkanya mencuri sepeda motor dan kita ketahui ternyata sepeda motornya kembali. Nah, otomatis si pemilik sepeda motor, si korban ini maunya motor dikembalikan. Nah, ada kesepakatan di situ. Dan dari tersangka secara sukarela dan bersedia untuk mengembalikan. Berarti di situ ada persetujuan perdamaian. Dari persetujuan perdamaian di situ sudah ada kesepakatan, sudah kita buatkan administrasi dan persyaratan semua, kita ajukan untuk ekspos di Kejati ya Pak Boris. Gimana selanjutnya dari Kejati Pak Boris? Nanti permohonan kita ajukan ke Kejaksaan Tinggi secara berjenjang, dan nanti ketika pimpinan berpendapat bahwa ini layak untuk di-RJ-kan, maka selanjutnya akan dieksposkan di Kejaksaan Agung, dalam hal ini oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, ketika nanti menurut pimpinan itu memenuhi syarat, maka selanjutnya akan diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, di mana
terhadap tersangka ini akan kita keluarkan, dia dibebaskan demi hukum dan nanti dia bisa kembali kepada keluarganya dan pada akhirnya apa yang diinginkan oleh konsep RJ ini tercapai, kembali kepada keadaan semula. Dan harapan kita juga ketika ada kasus yang kita RJ kan itu bisa menjadi efek jera juga bagi si pelaku, karena memang konsep RJ ini esensinya itu ya bukan ke pembalasan lagi. Karena pasti biasanya kalau misalnya udah damai pasti ada rasa dendam ya, tapi ini kita buktinya RJ itu tidak ada pembalasan. Iya, karena nanti itu harus ada perdamaian. Perdamaian itu unsur yang esensial dalam RJ itu sendiri, karena nggak mungkin kalau dia nggak damai di RJ kan, logikanya seperti itu. Berarti sebenarnya tergantung korbannya ya mau damai atau enggak ya. Iya. Korban dan pelaku. Iya, korban dan pelaku. Kalau misalnya ketika RJ itu pasti ada tokoh-tokoh penting mungkin Pak yang di RJ kan? Ada, kayak kemarin saya kebetulan berhasil meng-RJ-kan suatu perkara penganiayaan ya. Memang konsep RJ ini juga kan kristalisasi dari kultur kita yang hidup di Indonesia ya. Jadi kita juga melibatkan tokoh-tokoh adat ya untuk bisa terlibat dalam program RJ kita yang kejaksaan ini, dan itu sangat bermanfaat dan juga mereka itu mengapresiasi karena kemarin kita ada meng-RJ-kan perkara penganiayaan, kita menggandeng LAM provinsi, kota dan kecamatan, dan dalam hal ini kita juga melakukan profiling melihat si pelaku ini layak nggak untuk kita ajukan RJ. Jangan sampai dia kita ajukan RJ tetapi ternyata perilakunya di lingkungan masyarakat itu ternyata tidak sesuai sehingga ruh RJ itu pada akhirnya tidak tercapai. Karena RJ ini sesuatu hal memang konsep yang kemudian harus kita hati-hati penerapannya. Jangan sampai disalahgunakan, bisa repot nanti ketika perlu ya tokoh adat. Siap. Berarti dengan LAM ya Pak? Dengan LAM ya, luar biasa sekali nih. Terus kita lebih dalam lagi nih mengenai alur restoratif justice ini seperti apa nih Bu? Untuk alurnya sebenarnya tadi sama ya yang kita jelaskan. Untuk alurnya sebagaimana berkas sudah masuk di kita teliti, perkaranya sudah memenuhi syarat memang perkara yang dapat dilakukan restoratif justice. Ketika dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka barang bukti, kita lakukanlah upaya perdamaian di situ. Untuk alurnya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Oke, berarti melakukan tahap 2 setelah itu ke Kejati ya Pak? Kejati ya. Ekspos. Baru nanti ke ada tokoh adatnya juga untuk melakukan perdamaian. Iya, kita melibatkan tokoh-tokoh adat. Oke, misalnya nih penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, bagaimana upaya perdamaian tersebut dilakukan, dan apabila tidak adanya perdamaian ini, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan? Sebenarnya kan dasar perdamaian ini kan sebenarnya keikhlasan dari korban. Jadi di sini tidak ada paksaan dari kami selaku fasilitator maupun selaku mediator di sini. Jadi kalau memang yang menjadi permasalahan korbannya tidak mau keberatan untuk melakukan perdamaian, kita tanyakan apa permasalahannya. Seperti halnya yang dicontohkan tadi untuk perkara pencurian misalkan. Motor sudah bisa dikembalikan karena masih ada. Kemudian kita tanyakan apa yang menjadi kendala korban tidak berkenan untuk melakukan perdamaian. Seperti contohnya yang telah saya lakukan restoratif justice dan kebetulan berhasil. Di sini sepeda motornya diambil dan ternyata korban ini menggunakan sepeda motor itu untuk bekerja di setiap harinya. Jadi ketika sepeda motor itu dibawa oleh tersangka, dia mengeluarkan biaya-biaya transportasi selama tidak ada kendaraannya. Jadi kita tanyakan kepada tersangka juga, tersangka bersedia tidak untuk melakukan
pengembalian kerugian selain dari sepeda motor yang dia ambil, tetapi biaya transportasi. Dan ternyata untuk kasus yang saya tangani bersedia. Nah, jadi selain dari kendaraannya itu sendiri, biaya transportasi yang telah dikeluarkan dia bersedia. Tetapi kalau kita sudah menggali dan sudah kita ajukan ke si korban, ternyata memang bersikeras tidak mau, kita tidak bisa melakukan pemaksaan. Jadi tetap saja alurnya kembali lagi untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Jadi atas kesepakatan masing-masing ya, Bu? Betul. Ada nggak contoh yang nggak mau didamaikan gitu, Bu? Ada. Apa itu contohnya, Pak? Saya sama ini selalu berupaya dalam hal saya melihat suatu perkara itu perkara yang sifatnya ringan, ya. Saya berupaya untuk mengupayakan untuk penyelesaian secara RJ. Tetapi yang sering terjadi dalam prakteknya, salah satu pihak ini tidak mau. Nah, yang sering itu kan justru dari korban. Iya, kalau pelaku tentu mau, karena dengan adanya RJ dia akan keluar dari hukum, kan begitu. Nah, yang sering terjadi itu korban ini pada akhirnya nggak mau, dia nggak mau berdamai, maunya pelaku itu ya singkatnya di penjara, gitu. Gitu ya. Makanya perlu juga pemahaman bagi masyarakat bahwa hal-hal yang sifatnya ringan, ya kejahatan-kejahatan yang ringan, ya kita mengembalikan ya adanya hukum adat ya, yang kemudian adanya dialog, musyawarah, ya kan, yang bisa kemudian tanpa harus ke pengadilan. Karena saat ini kenapa munculnya konsep RJ, penyelesaian di luar pengadilan, salah satunya juga mengantisipasi penuhnya lapas karena udah terlalu padat, over capacity, sehingga dirasa itu suatu gagasan yang bisa mengurangi kapasitas di rutan. Iya, benar. Mungkin Mbak Salsa kalau ke rutan, ke lapas, ya coba deh lihat di sana kapasitas untuk sel itu sungguh-sungguh apa ya? Padat. Ya nggak sesuai lah dengan konsep yang awalnya. Jadi adanya konsep RJ itu mengantisipasi atau mengurangi ya tadi di sel dalam sel. Ya benar sekali. Jadi kalau misalnya ringan ya kalau bisa di RJ-kan, iya, didamaikan saja. Tetapi gitu. memang yang sering terjadi ya, yang saya perhatiin ya, kayak kemarin saya itu ada ajukan 3 yang berhasil cuma 1. Seringkali ketika korban ini berdamai dia dengan syarat, dengan syarat yang yang kadang nggak logis. Nilai kerugian 2 juta, mintanya 10 lebih juta. Ya dari itu. Nah, jadi tersangka pun nggak sanggup, ya kan? Sehingga karena tidak adanya perdamaian, ya pada akhirnya kita nggak bisa mengajukan penyelesaian secara RJ. Nah, itulah yang dalam kacamata praktek yang sering terjadi, Mbak. Jadi memang ketika misalnya ketemu dengan perkara yang tanda kutip korbannya bersikeras nggak mau berdamai, ya susah juga, ya kan? Karena kita nggak bisa memaksa, karena itu kehendak dari kedua belah pihak. Nah, seperti itu. Jadi korbannya kadang suka ini ya, yang minta aneh-aneh ya, Pak. Iya. Yang nggak sesuai. Sering gitu terjadi. Jadi nggak jadi nih RJ-nya jalan gitu ya, Pak. Iya, nggak bisa jadi karena nggak memenuhi syarat. Oke. Nah. Oke Pak, kita nih mau nanya nih, ada jumlah perkara, ada berapa sih jumlah perkara di restoratif justice ini yang sudah ditangani, Pak? Kalau berdasarkan data kita di Seksi Tindak Pidana Umum, di tahun 2023 kita ada 6 perkara yang berhasil di-RJ-kan oleh jaksa-jaksa di Kejari Pekanbaru. Nah, di tahun 2024 sampai dengan saat ini ada 3 perkara. Nah, kita berharap untuk beberapa bulan ini bisa paling nggak sama lah ya, jumlahnya dengan tahun lalu, sehingga itu pencapaian yang positif ya. Kalau bisa lebih dari 6 ya syukur. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi sampai saat ini di tahun 2024 ada 3, tetapi di 2023 itu ada 6 perkara dan itu memenuhi target kita secara intern.
gitu. Berarti di tahun 2023 udah ada 6 perkara yang telah diselesaikan melalui RJ ini Yeah. ya, luar biasa. Dan tahun ini kita bisa lebih lagi nih Pak Yeah. ya harusnya ya, semoga Yeah. aja, amin. Oke nih, jumlah perkara yang sudah di RJ oleh narasumber tadi udah. Nah, pengalaman yang paling berkesan atau yang suka duka lah ya selama menangani RJ ini Pak. Bu, boleh? Silakan Ibu Andan dulu. Ibu Andan dulu boleh nih. Pengalaman ya. Kalau untuk pengalaman sebenarnya setiap kasus yang kita tangani pasti berbeda-beda ya pengalamannya. Yang paling berkesan untuk saya ya, sebenarnya untuk perkara yang pertama kali yang sudah saya lakukan restoratif justice itu ada di tahun 2023, kalau tidak salah di bulan Maret. Untuk perkaranya sebenarnya simpel. Di sini ada si tersangka. Tersangka ini teman satu kos dari si korban. Dia memiliki sepeda motor karena dia satu kosan, satu rumah, jadi dia tahu semua dari surat-suratnya, motornya disimpan biasa di mana. Nah, suatu ketika si korban ini membawa pacarnya tersangka pergi jalan, dan karena dia mengetahui si tersangka, dia ada rasa kesal. Awalnya dia melakukan iseng kepada si korban ini, memfoto motornya menjual melalui jual online. Iya, PJBO kalau di sini ya. Penjualan online di Pekanbaru ya, ada PJBO itu situsnya. Kemudian ternyata ada yang mengambil, ada yang karena harga normal kendaraan. Padahal awalnya iseng ya? Iya, iseng, awalnya iseng. Dan sebenarnya untuk perkara-perkara kita selaku penuntut umum di sini, untuk perkara-perkara yang dilakukan restoratif justice itu kan tidak semua perkara, jadi memang harus benar-benar kita filter, dan tidak semua juga perkara yang sudah memenuhi ternyata bisa dilaksanakan restoratif justice itu ya, salah satunya dari korban yang tidak mau. Dan yang paling berkesan saya di sini korban sendiri yang memang meminta untuk dilakukan restoratif justice. Kebetulan korban ini karena teman ya. Iya, karena teman. Jadi di situ berkesannya saya korban mau untuk melakukan RJ sendiri. Jadi ikhlas gitu ya. Iya, karena kalau kami dari penuntut umum memang susah untuk menemukan perkara-perkara yang memang dapat dilakukan RJ. Nah, ini dari korban sendiri yang mau menawarkan. Kebetulan motornya memang masih ada dan dari si pembeli pun mau mengembalikan. Berarti belum sempat terjual atau gimana? Sudah sempat terjual ya. Jadi pengembalianlah ke si korban, uang yang sudah diserahkan kepada tersangka dikembalikan lagi kepada si pembeli. Dengan harga motornya tuh dikembalikan lagi, Bu? Iya, sesuai dengan dia beli berapa, uangnya memang masih ada, kondisinya masih ada, dikembalikan oleh tersangka. Itu sih yang paling berkesan ya, korban sendiri yang meminta. Karena biasanya kita yang mengusahakan bagaimana caranya biar korban nih mau gitu. Kita cari solusinya. Ini korban sendiri yang mau. Menawarkan gitu. Iya, menawarkan. Dari semua yang telah saya tangani itu sih yang paling berkesan karena pertama kali juga. Teman jadi lawan ya, jadi teman jadi lawan ya. Kawan jadi lawan gitu ya. Iya. Makanya harus hati-hati juga ya, Bu, kalau sama teman. Kadang nggak bisa percaya segitunya ya. Sampai surat-surat penting tuh kayaknya itu privasi dan tidak boleh ada orang lain yang tahu. Di situ bisa kita ngambil pelajaran ya, Bu. Betul. Oke, dari Bapak Boris nih boleh? Kalau saya sebenarnya ada yang sangat berkesan ya, Mbak, ya dalam penyelesaian secara RJ. Kebetulan ini baru kurang lebih 2 bulan yang lalu lah saya lakukan, di mana saya mengupayakan RJ tingkat penuntutan karena di tahap penyidikan tidak berhasil. Jadi kita di penanganan perkara itu kita harus bisa melihat anatomi perkara itu ya, sebab musabab, sehingga tersangka ini melakukan tindak pidana. Kita gali betul, kita melihat bahwa perkara ini bukan penganiayaan, di mana si pelaku ini sebenarnya sampai melakukan penganiayaan ke korban itu karena korban ini ditagih utang. Jadi tersangka nagih utang nih, korban minjem duit ke si tersangka, ya kan?
Nah, Tapi dia yang kena gitu ya. karena ini kabur-kaburan nih, Iya. nih korban, uang ini uang yang mau digunakan untuk anaknya sekolah. Ada 3 orang anaknya, itu kita profiling yang benar. Nah, karena dia ditagih hutang, lalu dia nggak muncul, ya kan, hilang-hilangan. Suatu ketika didatengin lah sama si tersangka, dan pada saat itu didatengin, ketemu nih, ke gap nih, diminta, dituduh justru si tersangka yang punya hutang. Akhirnya dia emosi, dipukul lah, ya kan, karena kebetulan dia pakai batu akik. Di sini di pelipisnya itu ada luka robek, sehingga saya melihat sebenarnya kan ini permasalahan yang sepele. Iya benar. Dengan nilai utang yang sebenarnya ya nggak Ya, seberapa nggak- lah ya, nggak bagi besar banget ya. iya, tapi kan bagi tersangka ini kan Udah sangat besar ya, sangat besar, sangat sangat butuh juga. berguna gitu Iya, ya. karena ini memang mau digunakan untuk biaya sekolahnya, Iya, iya. yaitu anak-anaknya juga Iya, masih benar. kecil-kecil, Mbak. Nah, saya melihat bahwa ini perkara kalau dia pada akhirnya dihukum, tentu anak-anaknya, Iya. ya kan, istrinya ini pasti susah, Iya, benar. karena dia juga tulang punggung. Iya benar-benar. Nah, pada akhirnya saya sampaikan ke penyidik, perkaranya saya nyatakan lengkap, tapi saya mau mengupayakan RJ. Nah, syaratnya berdamai. Akhirnya saya berperan aktif, Pak. Ya, saya panggil itu istrinya, kamu minta maaf mewakili suami kamu tersangka, untuk kemudian dia terserahlah perdamaian dengan syarat bisa ganti kerugian atau biaya pengobatan atau tanpa syarat, silakan. Dan itu ternyata langsung dilakukan oleh istrinya dan berhasil. Berhasil ya. Nah, itu yang kemudian saya bawa ke pimpinan, dan alhamdulillah akhirnya itu disetujui. Damai jadinya. Damai, dan itu yang tadi saya ceritakan, kita sampai melibatkan tokoh-tokoh adat ya di dalam provinsi, dan itu sangat direspon positif. Baik juga secara internal, karena kita berhasil mengajak tokoh-tokoh melibatkan dalam hal melaksanakan program RJ ini. Dan yang kemarin juga ya ini tim ya, Iya. kita Kejaksaan Negeri Pekanbaru Seksi Tindak Pidana Umum, kita membuat suatu video untuk menceritakan kisah ini, perjuangan kita dalam hal untuk meng-RJ-kan perkara ini, dan alhamdulillah kemarin kita ada penghargaan lah dari pimpinan dalam Rakernis Tindak Pidana Umum. Kasus ini, perkara ini kemudian diapresiasi. Jadi kasus ini yang dapat penghargaan ya. Iya. Oh, luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Ya, tapi ini kerja tim ya, bukan Iya, semata-mata kerja tim, iya, jaksanya benar, aja. iya, iya. Karena ini kan program Kejari Pekanbaru. Iya. Dan Nah, juga di Kejati juga ya peran sertanya juga sangat luar biasa lah mendukung. ya. Itu berarti kalau boleh tahu itu utangnya gimana tuh, Pak? Jadi Balik lagi. si korban ini awal mulanya datang ya meminjam uang dari tersangka. Tersangka ini sebenarnya nggak ada duit. Ini ada duit, tapi duit ini uang untuk sekolah anak saya. Janji ya dikembaliin, Iya, iya. janji. Dikasih lah uang ini. Lalu beberapa hari kemudian ditagih-tagih, nggak muncul nih orang. Ya memang kadang susah juga kita kan, kita yang punya uang, Punya kita uang, beri tapi kita utang, nagih. kadang yang dikasih utang ya tahu sendiri, kadang Iya, kabur, iya. ingkar janji. Pada suatu ketika akhirnya ketemu lah. Jadi Karena memang ini emosional mendesak, uangnya ini butuh banget ya. Sehingga pada saat itu, karena dia sudah emosional, saya memahami lah kondisi Iya, emosional benar. dia. Iya, iya. Ya kan, walaupun pada saat itu perbuatannya salah ya, nggak bisa dibenarkan. Pemukulan itu nggak bisa Iya, dibenarkan, karena ada pasal yang mengatur 351 penganiayaan, apalagi hasil visum robek, ya kan, ada luka. Tapi itu yang kita lihat, dan ternyata mereka ini masih ada hubungan keluarga. Oh gitu. Iya, Keluarga. iya, masih ada hubungan Iya, iya, keluarga. iya. Sehingga kemarin itu juga kalau saya bisa sharing sedikit dalam proses perdamaian juga penuh harum, Mbak. Dari keluarga istri, dari si pelaku dengan keluarga korban itu masih ada hubungan keluarga, ya nangis. Iyalah. Ya, Yang gitu. si pelaku juga butuh duitnya, si Iya. korban juga ngerasa teraniaya gitu Iya. ya, Pak. Padahal satu keluarga nih. gitu. Iya, gitu. Berarti akhirnya udah damai ya, Dan Pak? damai, dan pada saat kita membebaskan si pelaku,
itu yang menurut saya sungguh luar biasa. Ada rasa kepuasan tersendiri karena program itu memang benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang tepat. Dan waktu itu Mbak yang datang itu bukan hanya anaknya aja sama istrinya, satu keluarga Mbak datang untuk melihat proses kita kemudian membuka baju tahanan itu borgol untuk kita kemudian keluarkan dia bebas demi hukum dan bisa kembali lagi dia dengan keluarganya, dan dari korban sendiri juga sudah memaafkan, pulih sudah. Jadi momen haru ya. Momen haru. Iya, momen haru ya. Nah, itu yang berkesan bagi saya Mbak Salsa. Oh gitu Iya, ya. kepuasan tersendiri bagi saya. Jadi bisa mendamaikan. Iya benar, tapi kita persoalan yang juga seperti itu. harus ini ya, menjaga emosional ya Pak. biar Iya tidak ya, terjadi kita juga penganiayaan harus gitu. ini, harus melangkah itu, melakukan sesuatu itu juga harus pikir panjang, Iya, karena pikir ada norma panjang. hukum juga yang mengatur perbuatan-perbuatan kita di masyarakat. Supaya seperti tidak itu. ada tindakan yang tidak diinginkan ya. Iya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk motivasi dan pesannya Bapak Ya. Ibu. Semoga Sama-sama. podcast kita hari ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar restoratif justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, demikian Adiaksa Podcast kita pada hari ini. Saya Salsa selaku host podcast pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.